hasil FOMC minutes kemarin itu tidak relevan dan dampak dari kebijakan The Fed ke depannya bisa membuat market akan bearish. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini kita akan ngebahas hasil dari FOMC minutes kemarin yang sudah tidak relevan dengan keadaan ekonomi sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepat dan gratis kok, cuma 3 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Oh iya, buat yang mau dapat free membership Cuan Kripto, komen di videonya ya, karena di akhir bulan nanti kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita bahas dari FOMC minutes kemarin. Di sini agak panjang ya papernya, tapi saya akan ceritakan ke teman-teman tentang isinya. Jadi poin-poin atau key takeaways dari FOMC minutes itu adalah hampir seluruh Fed participant sepakat ke depannya itu akan ada kenaikan 0,25% atau 25 basis point. Pekerjaan utama mereka adalah mengembalikan inflasi ke target 2%. Mereka itu ngeliat ada tanda inflasi itu mulai menurun. Tetapi dirasa kenaikan suku bunganya itu belum cukup untuk mengcounter inflasinya. Mereka berkata inflasi masih di atas target 2%. Inflasi yang terjadi saat ini itu adalah 6,4% atau hampir 3,5 kali lipatnya dari targetnya The Fed. Bisa dikatakan masih cukup jauh ya perjalanannya, walaupun penurunan inflasi belakangan itu cukup signifikan kecuali yang terakhir. Nanti kita akan bahas ya kenapa FOMC minutes ini udah nggak relevan, tapi kita bongkar dulu isinya nih. Kita lanjutkan, The Fed itu ingin menargetkan Fed Funds Rate efektif di angka 4,5 sampai 4,75%. Tetapi karena masih tingginya inflasi, mereka juga menyimpulkan ongoing rate hikes will be necessary atau kenaikan lebih tinggi itu mungkin dibutuhkan. The Fed di sini nggak bisa menaikkan suku bunga terlalu cepat karena jika The Fed bergerak terlalu cepat itu bisa menimbulkan ekonomi jatuh ke jurang resesi. Dan yang saya mau bahas di sini adalah kenapa FOMC minutes ini udah nggak relevan. Teman-teman perlu tahu FOMC minutes ini sudah dilakukan tanggal 31 Januari sampai 1 Februari kemarin. Tetapi rilis datanya itu baru dirilis tanggal 22 Februari. Menurut saya ini sangat krusial banget karena selama tanggal 2 sampai tanggal 22 kemarin itu kan ada rilis beberapa data penting. Data yang paling penting dirilis saat setelah FOMC minutes ini adalah data NFP dan juga data CPI atau inflasi. Seperti yang kita lihat di sini kan, NFP atau jumlah lapangan pekerjaan yang baru terbuat di bulan Januari itu ada 517.000. Ini lebih dari 3 kali lipat konsensus maupun forecast para pelaku pasar. Dan NFP yang tinggi ini juga berkontribusi dalam kenaikannya inflasi maupun gaji pegawai. Secara simpelnya, saat lapangan pekerjaan banyak terbentuk di ekonomi, ada banyak permintaan dan lebih banyak karyawan, itu juga lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi. Artinya itu kan permintaan di masyarakat masih tinggi, dan tingginya permintaan masyarakat berkontribusi di kenaikan inflasi. Yang The Fed inginkan itu kan mengembalikan inflasi ke angka 2%. Itu terbukti lagi dari rilis data CPI atau inflasi yang hanya turun 0,1% di atas konsensus para pelaku pasar maupun forecast. Yang diinginkan The Fed kan inflasi ke target 2%, masih jauh banget tuh. Jadi bisa dikatakan FOMC minutes yang dirilis tanggal 22 kemarin itu udah nggak relevan sama keadaan marketnya. The Fed juga punya statement loh. The committee will continue to monitor the implication of incoming information for the economic outlook. Artinya mereka itu memonitor informasi yang masuk dari keadaan ekonomi terkini. Dan juga yang lebih penting di sini adalah komite akan bersiap untuk menyesuaikan kebijakan moneter sebagaimana mestinya jika ada resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Ini yang paling penting dari semuanya loh ya. Jadi The Fed itu bisa menyesuaikan tergantung dengan keadaan ekonomi yang berlangsung pada saat ini. Yang mereka pertimbangkan adalah labor market condition atau NFP tadi,
lalu inflasi, lalu keadaan keuangan, dan international development atau perkembangan internasional. Perkembangan internasional itu cukup banyak mencangkup kategorinya. Salah satunya keadaan perang antara Ukraine dan Rusia. Rusia itu udah membatasi produksi minyak. Itu juga bisa menjadi pertimbangan The Fed, dan rilis FOMC Minutes ini diimplementasikan per tanggal 1 Februari 2023. Jadi safe to say, saya bisa katakan ini udah nggak relevan sama keadaan ekonomi sekarang. Dan keadaan ekonomi sekarang itu bisa membuat The Fed akan jauh lebih hawkish. Inflasi itu sebelumnya turun 0,6%. Dari 7,7 ke 7,1 kan itu 0,6%. Lalu dari 7,1 ke 6,5 itu juga 0,6%. Tetapi yang belakangan dirilis itu hanya turun 0,1%. Ini akan jadi pertimbangan yang cukup besar untuk The Fed. Targetnya mereka itu di tahun 2023 adalah antara 5,25 sampai 5,5%. Tapi karena keadaan ekonominya udah mulai berubah dan inflasinya masih lengket banget nih, The Fed itu bisa menyesuaikan keadaan seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka bisa aja menaikkan target Fed Funds Rate puncaknya itu sampai 6%, dan tingginya suku bunga itu nggak bagus untuk ekonomi. Bayangin teman-teman mau ekspansi perusahaan, tapi karena ngelihat bunganya lagi naik, jadi enggan untuk meminjam ke bank. Masyarakat juga yang mau beli rumah atau mau beli kendaraan baru, kalau mereka mau cicil itu kan ada suku bunga yang floating tuh. Kalau suku bunganya naik terus ya itu sangat merugikan buat mereka. Dan jika banyak orang enggan untuk mengeluarkan uangnya atau berkontribusi ke ekonomi, ya ekonomi bisa mandek tuh, bisa-bisa malah jadi stagflasi. Ekonomi nggak jalan sama sekali. Itu jauh lebih parah daripada resesi. The Fed itu inginnya slow landing, jadi nggak ada kejutan terhadap ekonomi yang tiba-tiba dan membuat resesi, tapi tetap mempertahankan targetnya mereka menurunkan inflasi ke 2%. Opini saya sih itu bisa terjadi, tapi setelah lihat rilis data kemarin, inflation rate turunnya 0,1% dan NFP yang naik hampir 3 kali lipat dari ekspektasi para pelaku pasar maupun forecast, kemungkinannya jadi kecil untuk terjadi soft landing. Di sini saya ngomongnya secara objektif ya, jadi nggak ada sugar coating atau membuat delusi keadaan ekonomi baik-baik aja. Tugas saya di sini adalah menyampaikan informasi sebenar-benarnya berdasarkan data. Teman-teman boleh suka, boleh enggak ya. Jadi di sini nggak ada confirmation bias. Kita semua ngebahasnya secara objektif berdasarkan data. Toh sebagai trader, apapun yang market kasih, selalu ada peluang kok. Justru data yang real seperti ini akan sangat membantu banget. Maka dari itu tolong like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan infonya. Di video kemarin itu saya ngebahas tentang fundamental yang sangat bullish dari timur. Ini sangat bagus banget. Teman-teman boleh tonton, tapi sentimen ini baru terjadi di bulan Juni atau kuartal kedua tahun 2023. Seenggaknya teman-teman punya gambaran tentang medium termnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk technical analysisnya nanti kita akan update lagi. Sekarang itu Bitcoin lagi drop nih, tapi sebelumnya ada pantulan mantul, dan ini juga udah saya ekspektasikan sebelumnya. Saya itu sama teman-teman member cuan kripto tanggal 22 Februari udah mengantisipasi hal ini. Saat Bitcoin di 24.100 atau kurang lebih di area sini ya, itu saya udah expect ada pantulan. Kalau nggak percaya kita akan putar aja videonya ya sebentar. Nih, memang sekarang itu lagi di support. Kalau ada kenaikan ya jangan kaget, karena kenaikannya itu diperkirakan hanya sedikit ruang geraknya. Sekalipun Bitcoin masuk lagi ke teritori. Nah, kurang lebih seperti itu. Alternatif koin yang kita analisis di grup juga ada pantulan naik dan nggak lama terjadi drop. Untuk keadaan teknikal Bitcoin nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Besok itu juga ada rilis data PCE. Ini juga cukup penting untuk ngeliat spending yang terjadi di masyarakat. Jadi besok kita akan update lagi. Tapi untuk teman-teman di sini yang nggak pengen ketinggalan info terdepan, teman-teman bisa join ke grup bersama kita. Di grup kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus jika ada kesempatan untuk masuk market, saya juga akan share entry saya ke teman-teman di grup. Oh ya, Bybit ada kompetisi trading. Cuan kripto lagi ada
berada di peringkat ketiga. Jadi kita ini sebagai trader, apapun yang market kasih ke kita selalu ada peluang kok di market. Bisa saya juga share ke grup ya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah dan receh banget. Nggak sebanding deh aset teman-teman yang bisa diselamatkan atau bahkan cuan, dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup daripada beli es teh manis per harinya. Receh banget kan? Bagi yang mau dapat giveaway, komen videonya, nanti di akhir bulan akan diadakan undian untuk 2 orang pemenang. Tapi buat teman-teman di sini yang nggak pengen nunggu mau langsung masuk ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.